Selain itu, memang energi saat kita percaya diri itu berbeda, teman-teman. Saya kenal salah satu senior, beliau mungkin secara face itu tidak seberapa ganteng mungkin, penampilan atau ini nggak seberapa. Tapi kepercayaan dirinya itu sifatnya itu energetik begitu, energik ya. Jadi memberikan daya tarik yang sangat memukau, percaya diri itu. Percaya diri itu adalah hal paling menarik yang bisa ditampilkan ya, yang bisa apa ya, baju yang paling menarik itu percaya diri. Gak peduli teman-teman penampilannya seperti apa, harga bajunya berapa, kalau kalian percaya diri itu bagus banget. Energinya sangat menarik ya, daya tariknya sangat kuat. Jadi percaya dirilah, tampil 100%. Ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh. Halo guys, kembali lagi di konten kita. Kali ini kita akan share tentang satu hal yang mungkin pasti sering banget nih dialami, tapi orang itu ragu-ragu untuk mengakui ya, yaitu hal-hal yang menghambat pada apa yang kita ingin capai begitu kan. Yaitu tentang malu-malu. Teman-teman yang sering kali masih punya karakter malu-malu gitu kan, atau pemalu, apa yang sudah dikasih malu-malu buat kita ya, buat kalian ya. Malu-malu itu udah ngasih apa aja ke kita. Ya selain tidak akan ngasih apa-apa, ternyata malu-malu itu bisa menghambat banget loh teman-teman ya. Ke karir kita, ke aktivitas sosial kita. Atau bahkan kalau teman-teman punya tujuan tertentu, teman-teman tuh bakalan semakin terhambat ya. Kalau teman-teman sering malu-malu. Jadi gak usah malu-malu aja. Saya juga bingung ya, kenapa kok malu-malu itu bisa terjadi itu kenapa ya? Kok kadang kita mau melakukan sesuatu itu gara-gara malu-malu itu kita jadi ragu. Mungkin karena kita tidak ingin terkesan bahwa kita jelek mungkin, bahwa ternyata segitu aja misalkan. Ternyata penampilannya buruk atau saya nggak ngerti ya sebenarnya kenapa kok malu-malu itu bisa terjadi. Tapi sejauh pengalaman saya, kalau termasuk saya ya, termasuk teman-teman juga, kalau teman-teman masih sering kali merasa malu-malu dalam melakukan sesuatu atau bisa dibilang nggak enakan ya, nggak enakan itu please segera dilawan teman-teman. Please segera bukan dilawan ya, kayak perlahan-perlahan untuk direduce gitu, karena memang menghambat ya teman-teman ya. Sekarang tuh kita udah gak bisa malu-malu banget. Segala kondisi apapun, dalam kondisi apapun kita sekarang, baik kita secara keuangan masih minim, atau secara sosial atau asmara, atau mungkin kita termasuk orang yang jelek atau yang berpendapatan rendah misalkan di sosial, gak usah malu-malu please. Fokus aja pada apa yang ingin kita capai gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ingin memperbaiki keuangan kita nih, kita ingin memperbaiki hubungan kita, relation kita di keluarga atau dengan pasangan dan lain sebagainya, nggak usah menjadi orang malu-malu. Malu-malu itu benar-benar bukan solusi. Apakah kita harus menjadi orang yang tidak tahu malu? Ya tidak begitu juga. Tapi kita harus mulai lebih berani begitu kan dalam bersikap. Mulai lebih berani dalam tampil. Kalau saya ada buku kemarin ya, yang menyebutkan tuh every time is a show time gitu. Jadi setiap waktu itu adalah waktu untuk tampil begitu. Jadi kalau teman-teman tampil malu-malu, kadang bahkan malu-malu itu sejak dari pikiran loh teman-teman. Kita itu kadang enggan untuk bermimpi besar, enggan untuk mempelajari ini gara-gara malu-malu. Dia kadang keraguan-raguan, malu-malu itu mungkin ada kaitannya dengan ketakutan ya. Ketakutan untuk dibilang jelek, dibilang gagal, dibilang nggak akan bisa, atau dikomentari ya. Sekedar dikomentari buruk oleh orang lain itu mungkin dia sudah merasa malu atau gak enak begitu. Itu yang membuat kita itu akhirnya pada jangka panjang buang-buang waktu teman-teman. Buang-buang waktu untuk tidak ngapa-ngapain. Saya punya banyak sekali teman, atau mungkin itu saya dulu ya. Mungkin saya dulu yang selalu pengen tampil keren begitu kan. Selalu pengen kalau ada saya itu kesannya bagus. Selalu pengen kalau saya tampil misalkan atau di YouTube pun misalkan, itu orang banyak yang suka, banyak yang memuji begitu. Menurut saya udah akhiri saja teman-teman. Bahwa tampil jelek itu sudah pasti, tampil buruk atau kita dikomentari buruk oleh orang lain itu kayaknya udah pasti deh. Seberapa sering kita menghindari itu, kita tetap akan dapat komentar itu dari hal-hal yang tidak kita bisa kendalikan. Jadi komentar orang itu bukan suatu yang bisa kita kendalikan. Contoh ya, kita udah berusaha sebaik mungkin nih. Kayak ngonten sudah beli kamera yang bagus, sudah pakai lighting. Ternyata hanya ada satu kalimat yang salah atau yang diulang-ulang yang membuat
orang itu nggak suka gitu, itu bisa aja langsung orang komentar, "Apa itu ngomongnya kayak gitu? Oh, host ngopi-ngopi kayak gitu," dan lain sebagainya. Itu dulu terpukul banget gitu teman-teman. Tapi keep doing ya, tetap lakukan itu teman-teman, apa yang teman-teman pengen menjadi ya. Kalau teman-teman pengen menjadi public speaker yang bagus, nggak ada tips yang lebih hebat daripada just do it aja. Tiap hari lakukan itu ya. Nggak usah malu-malu, mau jelek, mau bagus, itu sudah pasti terjadi. Itu bagian dari proses. Kalau kata Pak Sandiaga Uno itu tangga menuju kesuksesan ya. Jadi kalaupun teman-teman sekarang malu-malu, please sadari bahwa sikap itu tidak baik untuk teman-teman ke depan. Sekarang tampillah lebih berani, tampillah lebih percaya diri. Meskipun tidak harus ya yang namanya tidak malu-malu, akhirnya tidak tahu malu, terus akhirnya melampaui batas. Bukan seperti itu yang saya maksud. Mungkin teman-teman juga tahu ya yang saya maksud, bahwa pada hal-hal yang benar ya, pada sesuatu yang kita lakukan benar atau itu menuju pada impian kita, pencapaian kita, jangan lakukan itu dengan malu-malu. Kalau teman-teman orang yang tampil di kamera, lakukan dengan percaya diri atau udah gak ambil pusing komentar orang lain. Kalau teman-teman adalah orang yang di karir misalkan, gak usah malu-malu untuk misalkan ngobrol dengan sesamanya atau dengan atasannya. Kalau teman-teman di usaha, gak usah malu-malu untuk misalkan tawar-menawar harga atau menjual. Apalagi menjual ya teman-teman ya. Banyak sekali orang yang punya penyakit malu-malu itu di menjual. Jangan. Harus pede. Jualan itu kalau bahasanya siapa ya? Kalau bukan kita sendiri yang pede, yang memasarkan jualan kita, siapa lagi begitu, apalagi orang lain gitu, gak bakalan. Jadi keliru besar ya teman-teman kalau mikir mungkin kita akan dipuji atau dihargai gitu karena malu-malu. Enggak teman-teman, di kondisi tertentu, apalagi ketika teman-teman sudah berkeluarga atau sudah lulus kuliah misalkan, itu sudah tidak lagi gitu, beda kolamnya. Jadi kita itu tidak akan dihargai hanya gara-gara makin itu malu-malu ya, bagus banget orangnya pemalu, dan enggak. Dan pujian itu berefek apa ke kita? Hanya membuat kita diem gitu. Lagian enggak kok. Malu-malu itu menurut saya sudah bukan kebaikan dalam titik tertentu ya. Dalam titik tertentu. Tapi dalam konteks etika, misalkan sopan santun itu perlu. Sekali lagi dalam hal yang ingin kita tuju, kayak jualan misalkan atau public speaking, belajar apa yang tampil dan lain sebagainya, kita harus percaya diri, gak usah malu-malu. Sejauh kita tahu itu secara norma juga tidak melanggar, secara sosial juga tidak melanggar, gak usah. Kadang malu-malu itu tidak hanya membuat penampilan kita tidak menarik. Malu-malu itu tidak hanya membuat kita itu terkesan kayak, apa sih orang ini. Tapi juga membuat kita gak berani ngapa-ngapain guys. Jadi kayak sampai mau gini gitu gak enak. Sampai mau gini itu gak enak. Mau melakukan ini, mau melakukan penawaran dan lain sebagainya. Menawarkan kerjasama misalkan itu gak enak, gak ada. Kalian kalau merasa terpuji dengan malu-malu, kayaknya harus dikoreksi lagi. Harus dievaluasi lagi ya. Yang penting teman-teman bukan yang lancang begitu, tidak perlu malu-malu. Lakukan itu dengan 100%. Lagian, kayaknya sikap malu-malu itu lahir dari rendah diri deh. Mungkin ada sifat meminta ya. Ada sifat meminta pertolongan, melihat ada orang yang di atas kita gitu, dengan ngobrol pada orang itu malu-malu. Mungkin orang itu akan kasihan ke kita, orang itu akan memberikan bantuan atau menawarkan kerjasama. Itu tidak terjadi guys, tidak terjadi. Kita tidak perlu tuh, mau teman-teman ketemu pejabat misalkan DPR dan lain sebagainya, bos-bos besar, ketemu aja, percaya diri aja. Sejauh kita masih ada di taraf sopan santun yang secara norma dibenarkan gitu, nggak usah ya, kita ngobrol aja. Tanpa harus misalkan ketemu dengan orang ini kita akan meminta apa, kita akan dapat apa, gak usah. Sekarang itu kita identifikasi kepada siapa kita malu-malu begitu kan. Orang yang membuat kita malu itu punya dampak apa kepada kita. Apakah akan memecat kita, apakah akan memarahi kita atau seperti apa misalkan. Dan itu ternyata tidak ada. Jadi rata-rata pikiran malu-malu itu hanya ilusi ya. Ilusi ketakutan yang sering kali kita rasakan, yang itu menghambat banget buat kita. Jadi di break aja perasaan malu-malu itu, lakukan segala sesuatu dengan percaya diri. Kalau ada film judulnya Green Book ya, bagus banget teman-teman. Jadi kata dia itu lakukan sesuatu itu 100% begitu kan. Kalau makan aja yang seakan-akan tuh makanan terenak gitu. Kalau tidur aja seakan-akan itu adalah tempat dan waktu yang paling pas buat tidur. Jadi lakukan segala sesuatu dengan percaya diri dengan 100%. Itu saja mungkin dari saya, dan itu akan jauh memberikan perubahan yang bagus, yang signifikan untuk teman-teman ke depan. Thank you. Gak usah lagi malu-malu.